Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi teori biaya produksi. Kami yang beranggotakan saya, Alvina Asmaul Kasanah, Alifah Febirika Nurjanah, Lutfullah Mufti, Tiofani Sahri Mubarak. Yang pertama, tujuan perusahaan. Tujuan ekonomi suatu perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Tujuan perusahaan merupakan target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Tujuan perusahaan sangat penting sehingga perumusan misi dan visi perusahaan harus dilakukan dengan serius. Misi dan visi perusahaan harus dirumuskan sependek mungkin dengan spesifikasi yang jelas sehingga setiap orang akan selalu mengingatnya. Tujuan perusahaan juga berisikan tentang komitmen beserta resikonya. Tujuan juga untuk menggambarkan arahan bagi perusahaan secara jelas. Dalam merumuskannya, tujuan harus memberikan ukuran yang lebih spesifik. Selanjutnya, pendapatan total dan biaya total. Yang pertama, pendapatan total, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produknya. Pendapatan total adalah total seluruh pendapatan yang diperoleh dari harga jual harga per unit, dikalikan dengan volume penjualan barang atau jasa, dan dijumlahkan atas semua penjualan tersebut. Yang kedua, biaya total adalah jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membeli berbagai input untuk keperluan produksinya. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli semua keperluan, baik barang dan jasa yang akan digunakan dalam proses produksi demi menghasilkan atau produksi suatu barang. Total fixed cost dihitung untuk memperoleh faktor produksi yang tidak berubah jumlahnya. Yang selanjutnya adalah profit atau laba. Laba adalah pendapatan total dikurangi biaya total. Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian karena angka laba diharapkan cukup untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Untuk rumus mencari profit, yaitu pendapatan total dikurangi dengan biaya total. Teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan kepada dua jenis. Satu, biaya eksplisit adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Misalnya, biaya bahan baku, biaya gaji karyawan, dan biaya pembeli perlengkapan dan peralatan. Dua, biaya implisit. Biaya implisit adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya gaji yang didapatkan oleh seorang ahli, dia bekerja di perusahaan lain, dan gedung yang dimiliki secara pribadi oleh konsumen. Jenis-jenis biaya. Satu, biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan. Dua, biaya eksternal. Biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan sebagai akibat operasional perusahaan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitar. Jenis-jenis biaya. Satu, biaya jangka panjang. Biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Dua, biaya jangka pendek. Biaya yang menunjukkan sebagai faktor produksi yang tidak dapat ditambah jumlahnya.
Beberapa pengertian biaya dalam jangka pendek. 1. Biaya total. 2. Biaya tetap total. 3. Biaya berubah total. 4. Biaya tetap rata-rata. 5. Biaya berubah rata-rata. 6. Biaya marginal. Biaya total dan jenis-jenis biaya total. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Dengan rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC. Beberapa pengertian biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap total, TFC. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output berubah. Yang kedua, biaya berubah total, TVC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output berubah. Biaya rata-rata dan marginal. Dalam analisis mengenai biaya, konsep-konsep yang lebih diutamakan adalah biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata dibedakan menjadi yang pertama, biaya tetap rata-rata atau AFC. Perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output. AFC sama dengan TFC per I. Dan yang kedua, biaya berubah rata-rata atau AVC. Perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output dengan rumus AVC sama dengan TVC per I. Yang ketiga, biaya total rata-rata atau AC. Perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output dengan rumus TC per I atau AC sama dengan AFC ditambah AVC. Biaya rata-rata dan marginal. Biaya marginal atau MC. Kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. MC sama dengan delta TC per delta I. Berikut adalah tabel berbagai pengertian ongkos produksi jangka pendek. Bentuk kurva biaya jangka pendek, TC, TFC, dan TVC. AFC, AVC, AC, dan MC. Analisis biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah, karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Akibat terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Cara meminimumkan biaya jangka panjang. Meminimumkan biaya produksi jangka panjang tergantung pada 1. Tingkat produksi yang ingin dicapai, sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Berikut adalah kurva analisis biaya jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang atau long range average cost atau LRAC, yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk
berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Cara membentuk kurva LRAC. Kurva LRAC dibentuk dengan menghubungkan berbagai titik pada kurva biaya rata-rata jangka pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Titik bersinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimum atau minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, kurva biaya total rata-rata jangka panjang, seperti pada gambar. Skala ekonomi dan tidak ekonomi. Yang pertama, skala ekonomi. Skala kegiatan jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Yang kedua, skala tidak ekonomi. Kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Faktor yang menyebabkan skala ekonomis. Yang ke-1, spesialisasi faktor-faktor produksi. Yang kedua, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Yang ketiga, memungkinkan produk sampingan diproduksi. Dan yang keempat, perusahaan besar mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna kepada perusahaan. Berikut adalah beberapa contoh tabel biaya produksi. Ini adalah contoh-contoh tabel biaya produksi. Perubahan output menaik atau increasing return to input variable dengan rumus seperti berikut. Selanjutnya, perubahan output tetap atau constant return to input variable dengan rumusnya sebagai berikut. Perubahan output menurun atau decreasing return to input variable dengan rumus seperti berikut. Kemudian perubahan output menaik dan menurun atau increasing decreasing return to input variable dengan rumus berikut seperti di tabel. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.